Hai, perkenalkan, nama saya Jonathan Irene Sartika Dewi dari Angkatan 17, Latsar CPNS, KDOD LAN Samarinda, dengan nomor daftar hadir 16. Topik hari ini adalah pelayanan publik, salah satu dari fungsi utama aparatur sipil negara. Pelayanan publik adalah hal penting bagi masyarakat, sebab pelayanan pemerintahan pasti dibutuhkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat dengan tatanan sistem dan peraturan tertentu. Di Indonesia, citra pelayanan publik masih dianggap biayanya mahal, prosedurnya sulit dipenuhi, dan harus melalui tahapan yang berbelit-belit. Pemberi layanan tidak ramah, diskriminatif, tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan, tidak transparan, tidak responsif terhadap kebutuhan warga negara, dan sering ditandai praktik KKN. Oleh sebab itu, sebagai aparatur sipil negara, kita perlu meninjau kembali aspek-aspek pelayanan publik, dimulai dari pengertian-pengertiannya. Libois dalam Hariat Moko menyatakan bahwa pengertian pelayanan publik adalah semua kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin, diatur, diawasi oleh pemerintah karena diperlukan untuk perwujudan dan perkembangan kesalingtergantungan sosial dan pada hakikatnya perwujudan sulit terlaksana tanpa campur tangan kekuatan pemerintah. Menurut pengembangan kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal, sehingga tercipta kepuasan dan keberhasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu 1. Organisasi penyelenggara pelayanan publik. 2. Penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan dengan layanan. 3. Ialah kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Hal ini memang tidak terukur dengan angka, namun dapat diukur dengan pengalaman dan hospitality. Dalam konteks masyarakat, pelayanan publik yang disediakan pemerintah mulai menyeimbangi dengan apa yang diberikan swasta dan sektor-sektor non-profit, sehingga pelayanan publik perlu menimbang unsur-unsur sebagai berikut. 1. Pelayanan publik merupakan pengambil alihan tanggung jawab oleh kolektivitas yang tujuannya bukan mencari keuntungan. 2. Pelayanan publik memiliki ragam bentuk organisasi hukum. 3. Pelayanan publik adalah lembaga rakyat yang memberi pelayanan kepada warga negara, memperjuangkan kepentingan kolektif, dan menerima tanggung jawab untuk memberi hasil. 4. Kekhasan pelayanan publik terletak dalam upaya merespon kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan. Menurut Libois 2002, pelayanan publik memiliki 3 prinsip. Pertama, kontinuitas. Artinya, tidak boleh berhenti sama sekali walau ada kondisi pemogokan. Ketiga, harus ada kesetaraan, yang berarti tidak ada diskriminasi di sisi apapun, terlebih pada masyarakat yang bersifat plural. Ketiga, pelayanan publik harus adaptif, yakni selalu mengikuti perkembangan kebutuhan sosial sesuai zamannya. Negara tidak melulu harus mengawasi pelayanan publik, namun di setiap pengadaan pelayanan dianggap ada kegiatan-kegiatan swadaya yang tetap tunduk pada kontrol publik. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, dibutuhkan 9 nilai dasar berikut. Pertama, partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dibutuhkan adanya keterlibatan seluruh pengguna layanan, di mana pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. 2. Transparansi. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. 3. Responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. 4. Tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh membeda-bedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, etnisitas, agama, profesi, jenis kelamin, atau orientasi sosial, difabilitas, dan sejenisnya. 5. Pelayanan publik harus mudah dan murah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut
harus masuk akal, mudah untuk dipenuhi, serta murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut, sehingga terjangkau oleh seluruh warga negara dengan asas tidak mencari keuntungan. Keenam, pelayanan harus efektif dan efisien, yaitu dengan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. 7. Aksesibel. Secara lokasi, pelayanan harus mudah dijangkau, dan biaya serta persyaratan juga mudah dipenuhi oleh masyarakat. 8. Akuntabel. Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, bahkan secara terbuka melalui media publik, cetak, dan elektronik. Hal ini disebut pula sebagai akuntabilitas sosial. 9. Pelayanan publik harus berkeadilan. Salah satu tujuan penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara lain, terutama kelompok yang rentan ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, pengawas, penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seorang ASN adalah tangan negara yang mempraktekkan pelayanan publik sebagai salah satu dari fungsi utamanya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. Pertama, kesembilan nilai dasar pelayanan publik yang prima. 2. Kode etik dan kode perilaku. Ketiga, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 5. Kualitas akademik harus mumpuni. 6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan ada profesionalitas dalam pelaksanaan jabatan. Dan tentu, sebagai ASN perlu menempatkan profesinya sebagai sebuah pengabdian, bukan sekedar berkorban. Dengan begitu, dalam pelayanan publik bisa mengalirkan rasa tulus, ikhlas, bertanggung jawab tanpa menjadi beban, dan adaptif, serta berkelanjutan. Sebab sudah menjadi panggilan dari ASN itu untuk mengabdi pada negara. Demikian ulasan saya tentang pelayanan publik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.